Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Roxy yang telah menjadi istri kedua Rudeus dan Sylvie telah melahirkan. Di video kali ini, gua akan menceritakan tentang adegan di daratan suci pedang dan adegan Rudeus dan yang lainnya di Ranoa. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Tepi barat dataran utara, daratan suci pedang. Tempat ini sekarang menjadi dojo bagi para swordsman berteknik dewa pedang. Namun dulu pernah terjadi suatu pertempuran di sini. Peristiwa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Seorang pengguna teknik dewa air pernah berduel melawan dewa pedang. Kemudian dia memenangkan duel melawan dewa pedang dan berhak merebut tempat ini darinya. Pada pertarungan selanjutnya, dewa air juga pernah dikalahkan oleh seorang dewa pedang. Sehingga tempat ini kembali ke tangan para pengguna aliran dewa pedang. Bagi para swordsman yang berambisi untuk menjadi yang terkuat, mereka harus mengunjungi tempat ini setidaknya sekali. Saat ini, ada dua orang aneh tiba di tempat ini. Salah satunya adalah seseorang yang berumur lebih dari 60 tahun. Dia adalah wanita tua. Meskipun ekspresi wajahnya sulit ditebak, namun aura nenek ini bisa membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Ia membawa sebilah pedang pendek yang tergantung di pinggangnya. Sebenarnya, nenek ini adalah sang dewa air, Reida Reya. Dia telah menguasai teknik rahasia dewa air, yaitu Sword of Deprivation. Nenek ini cukup hebat untuk menyandang gelar swordsman terkuat pada generasi ini. Ada seorang wanita muda yang mendampingi Reida. Dia berumur 20 tahun dan penampilannya pun mirip seperti Reida. Dia mengenakan pakaian petualang seperti Reida dan juga menggantungkan sebilah pedang di pinggangnya. Ia bilang, "Oshisho-sama, apakah ini daratan suci pedang?" Nenek itu membalas, "Benar sekali. Ini adalah sarang binatang yang begitu ingin kau kunjungi." Wanita muda kembali bilang, "Aku gugup." Nenek itu kembali membalas, "Tidak akan terjadi apapun selama kau mempercayai pedangmu. Selama kau tidak melawan dewa pedang, kau pasti masih bisa bertahan di tempat ini." Wanita itu bilang, "Ya Oshisho-sama." Sambil ngobrol, mereka berdua memasuki dataran suci pedang. Meskipun disebut dataran suci pedang, sekilas tempat ini tidak berbeda dengan kota pada umumnya. Ada penginapan, ada toko senjata, ada juga guild petualang. Kota ini pun dipenuhi oleh petualang dan pedagang yang berlalu lalang. Kalaupun ada yang aneh, itu adalah sebagian besar penghuni kota ini adalah swordsman penganut teknik dewa pedang. Bagaimana kalau kita cari penginapan dulu? Tidak perlu. Kita bisa tinggal di tempatnya bocah gal itu. Sembari mengatakan itu, Reida meninggalkan pusat kota dan terus berjalan lebih jauh. Semakin menjauh mereka berjalan, lalu lalang para petualang dan pedagang semakin sedikit. Sebaliknya, semakin banyak orang-orang berpakaian ringan yang berlatih dengan menggunakan pedang kayu di dojo-dojo pinggir jalan. Gadis yang mengikuti di belakang Reida menoleh ke kiri dan kanan. Rupanya, dia baru pertama kali melihat pemandangan seperti ini. "Oshisho-sama, tempat ini begitu dingin, namun orang-orang itu berpakaian cukup tipis ya." Itu karena mereka adalah pengguna teknik dewa pedang. Mereka mengandalkan kecepatan, sehingga meskipun udara begitu dingin, mereka enggan memakai pakaian berlapis yang membuatnya susah bergerak. Mereka kebalikan dari kita yang mengenakan pakaian tebal, bahkan ketika cuaca sedang panas. Ini menarik bukan? Tanpa melirik dojo-dojo di pinggir jalan, Reida terus berjalan lurus ke depan. Setelah melewati batas tertentu, mereka sampai pada area yang lebih sepi, tanpa dojo-dojo di pinggir jalan, tanpa perumahan, dan tanpa para swordsman berpakaian ringan. Di ujung jalan, ada rumah dan dojo besar yang dikelilingi oleh dinding. Inilah wujud asli dari dataran suci pedang, yaitu suatu dojo besar yang juga merupakan markas dari para swordsman penganut aliran dewa pedang. Ketika Reida dan pendampingnya mencapai pintu masuk dojo besar tersebut, seorang wanita keluar dari sana. Di tangannya, dia memegang ember kosong, jadi mungkin saja dia hendak mengambil air atau semacamnya. Saat wanita itu melihat dua tamu yang mendekati dojonya, dia langsung membuang ember, kemudian meletakkan tangan pada pedang di pinggangnya dengan kewaspadaan penuh. "Ada perlu apa?" "Oh Nina, kau sudah besar ya." Wanita itu tampak ragu-ragu saat si nenek mengatakan itu. Apa kamu tidak ingat? Ya, mau bagaimana lagi? Terakhir kali kita bertemu, kamu masih kecil sekali.
Hari ini aku dipanggil ke sini oleh bosmu. Bersediakah kau antarkan kami ke sana, bos? Galvarion. Nina ragu-ragu mendengar kata-kata itu. Ada banyak orang yang mencari Dewa Pedang. Galvarion. Mereka begitu sesumbar menantang Dewa Pedang untuk mendapatkan gelar sebagai swordsman terkuat. Nina dan murid-murid lainnya diserahi tugas untuk mengusir orang-orang seperti itu. Mungkin ini lancang, tapi bolehkah aku tahu namamu? Aku Reida. Reida Reya. Nama itu sudah cukup kau kenalkan. Oh, aku mengerti, silakan lewat sini. Namun, begitu Nina mendengar nama itu, dia langsung membungkuk sekali padanya, kemudian segera mengantarkan mereka berdua ke dalam. Mereka menyeka salju yang menutupinya, kemudian terus berjalan. Lantainya terbuat dari kayu dan terdengar suara berdecit ketika seseorang menginjaknya. Reida terus berjalan sambil menatap Nina, kemudian tiba-tiba dia berkata, "Meskipun masih muda, kamu cukup patuh dan sopan ya. Apakah kau sudah menjadi Raja Pedang?" "Tidak, aku belum mencapai tahapan itu." "Begitu ya. Kau tetap rendah hati, meskipun kau adalah pemuda terkuat di dojo ini." "Mungkin aku adalah yang tercepat, namun aku bukanlah yang terkuat." "Oh, kau merendah rupanya. Tidak biasanya para swordsman muda aliran teknik Dewa Pedang bersikap seperti itu." Sambil membahas topik itu, mereka bertiga tiba di ruang pertemuan. Di sana duduk seorang pria. Dia sedang memejamkan matanya seakan bermeditasi. "Aku sudah membawa Reida Reya sama. Kamu sudah datang rupanya." Galvarion sedikit membuka matanya. "Kau telah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk datang ke sini. Perjalanan sejauh itu pasti sulit bagi tulangmu yang sudah tua." "Memang. Tapi kau sendiri yang memohon padaku untuk datang ke sini, jadi aku pun penasaran." Reida berjalan ke arah Dewa Pedang lalu duduk di depannya. "Jadi, kau ingin aku mengajari siapa? Gak apa-apa nih kalau ku ajari gadis ini." Saat menanyakan itu pada Dewa Pedang, Reida menunjuk ke arah Nina dengan dagunya. Ya, dia memang mahir menggunakan teknik Dewa Pedang, namun belum tentu dia bisa cocok menggunakan teknik Dewa Air. Reida telah membaca surat dari Dewa Pedang, kemudian dia pun datang jauh-jauh ke tempat ini. Di suratnya, Dewa Pedang menuliskan, "Aku ingin kau mengajari salah satu muridku." Reida bilang bahwa ia mau mengajari murid Dewa Pedang, namun syaratnya ia minta Dewa Pedang menunjukkan tekniknya pada murid Reida. Reida tidak sendirian datang ke sini, ia membawa muridnya. Reida cukup menyayangkan muridnya yang semakin sombong. Di kerajaan Asura, begitu banyak orang yang berminat mempelajari teknik Dewa Air, namun sedikit sekali yang bisa berkembang dengan baik. Gadis yang Reida bawa hari ini adalah salah satu dari sedikit orang tersebut. Karena tidak ada murid lain yang bisa menandingi kemampuan gadis ini, maka dia semakin sombong. "Boleh saja, aku sih tidak keberatan." Kalau begitu, bagaimana kalau kita adu saja murid kita?" "Baiklah, Nina, panggil Eris kemari." "Mengerti." Saat mendengar itu, Reida lantas mengatakan, "Oh," sambil memiringkan kepalanya. Semenjak bertemu di pintu gerbang tadi, Reida pikir hanya Nina lah yang dilatih Galvarion secara langsung. Shisho, ada apa? Cepat bawa dia ke sini. Bukankah lebih baik bila aku ikut bertanding melawannya? Aku juga tertarik mencoba seberapa hebatkah teknik Dewa Air." Dewa Pedang Galvarion mengangguk dan menyetujui permintaan putrinya. "Terima kasih banyak. Aku akan segera membawa Eris ke sini." Setelah mendengarkan tanggapan ayahnya, ekspresi bahagia muncul sekilas pada wajah Nina. Lalu dia membungkuk, kemudian meninggalkan dojo. Saat melihat seorang gadis muda berambut merah datang, sehelai bulu kuduk Reida berdiri tegak. Rasanya dia melihat seekor monster yang dia temui di pinggir jalan. "Eris, mulai sekarang nenek ini adalah orang yang akan mengajarimu teknik Dewa Air. Mohon bantuannya." Eris tidak menyembunyikan ketidaksenangan di wajahnya, tapi dia masih bersedia membungkuk. Reida bisa merasakan emosi brutal bagaikan binatang buas kelaparan yang tertidur jauh di dalam mata Eris. Teknik Dewa Air tidak akan bisa diajarkan pada orang yang begitu emosional. Sejak awal, orang seperti Eris tidak akan mampu membuka hatinya untuk mempelajari jurus tersebut. "Aku minta maaf bocah Gal, tapi gadis ini tidak akan cocok menggunakan teknik Dewa Air. Ini buang-buang waktu saja. Aku juga sudah tahu itu. Kalau begitu, apa yang harus kuajarkan?" "Sebenarnya kau tidak perlu mengajarinya apapun. Yang perlu kau lakukan hanyalah memberinya lawan yang bisa menggunakan teknik Dewa Air." Galvarion ingin agar Eris menghadapi lawan yang memiliki pertahanan terbaik, dan satu-satunya teknik yang tidak bisa ditembus begitu saja dengan kecepatan Dewa Pedang adalah teknik Dewa Air. "Kalau begitu, katakan padaku apa rencanamu melatih dia dengan mempelajari lebih dari satu teknik. Sebenarnya siapakah yang ingin dilawan gadis ini?" Setelah mendengar pertanyaan itu, seringai yang lebar dan bengis tampak di wajah Dewa Pedang. Gadis bernama Eris yang ada di sana itu ingin mengalahkan Dewa Naga Orsted.
Oh ya ampun, Orsted katamu. Ekspresi wajah Reida berubah drastis. Dia juga tahu betul nama itu. Dia pun paham betul kekuatan makhluk itu. Entah belajar dari mana. Yang jelas Orsted juga bisa menggunakan teknik Dewa Air. Dewa Naga, apakah kau sedang mengigau? Kau pikir dia bisa mengalahkan makhluk itu? Kurasa Ares bisa melakukannya. Bahkan muridmu juga bisa. Reida tidak tahu apakah Galvarion sedang bercanda atau serius. Mengalahkan Dewa Naga yang menduduki peringkat kedua dari 7 kekuatan dunia, itu terdengar seperti lelucon paling lucu. Namun, wajah Dewa Pedang terlihat yakin, sedangkan wajah Ares terlihat biasa saja. Entah kenapa, itu cukup membujuknya untuk menganggap serius tawaran ini. Tapi, kau harus tahu wahai Dewa Pedang, aku tidak tertarik membagi ilmuku pada murid yang tidak berbakat. Pertama-tama, dia harus bertarung melawan muridku. Jika dia cukup hebat untuk membuatnya kewalahan, maka aku bersedia mengajarinya. Baiklah, Isolde, lawan dia. Murid terbaik Dewa Air yang bernama Isolde pun berdiri. Aku sudah mendengarkan semua pembicaraan kalian. Akulah Raja Air, Isolde Cruel. Senang bertemu denganmu. Seketika Nina dan Ares juga memberikan salam, kemudian menghadap pada Isolde. Aku adalah Saint Pedang. Nina Varion, mohon bantuannya. Ares Greyrat, karena Shisho memintaku meladeni kalian, maka akan kuturuti itu. Tapi, kurasa seorang Saint tidak akan bisa mengalahkanku. Sembari menutupi mulutnya menggunakan tangan, Isolde menggumamkan itu dengan suara lirih. Itu benar, jadi jangan terlalu serius menghadapiku, kata Nina. Sementara itu, Ares hanya mendengus. 1 jam kemudian, Ares roboh di tengah dojo. Matanya terbuka dan nafasnya terengah-engah. Dia kalah telak dari Isolde. Pedang Ares belum sekalipun menyentuh Isolde. Ares adalah salah satu dari 10 swordsman tercepat di dojo ini. Itu adalah hasil latihannya mengayunkan pedang. Kini, kekuatan dan kecepatan tebasan pedang Ares sudah hampir menyamai Ghislaine. Namun, Isolde berhasil menangkis semua serangan Ares, kemudian melancarkan serangan balik padanya. Pertandingan ini berlangsung selama 30 menit. Bahkan mereka sudah berganti menggunakan pedang sungguhan. Namun, jumlah serangan fatal yang hampir mengenai Ares sudah mencapai angka 3 digit. Di sebelah Ares, terbaringlah Isolde dalam keadaan tak sadarkan diri. Rupanya dia sudah kalah telak, dan orang yang mampu mengacaukan pertahanannya adalah Nina. Nina dengan mudah menundukkan kesombongan Isolde. Nina menghujani Isolde dengan serangannya yang tanpa ampun. Bahkan, salah satu serangannya hampir mengiris pelipis Isolde. Hasilnya, Isolde benar-benar takluk. Hanya membutuhkan 1 serangan terakhir untuk menyudahi perlawanan murid terhebat Dewa Air. Hasilnya cukup menarik ya. Dewa Pedang Galvarion yang duduk di kursi kepala dojo mengatakan itu. Nina membungkuk rendah pada Shishonya. Katanya, ini adalah suatu hasil yang menarik. Bahkan dia pun tidak mengira bahwa putrinya bisa menang dengan begitu mudah. Meskipun awalnya Nina tidak percaya diri bisa memenangkan pertarungan ini, namun latihannya yang rutin selama ini tampaknya membuahkan hasil. Nina cukup senang dengan hasil ini dan dia pun menikmati kemenangan ini. Kalau menurutku sih hasil ini sama sekali tidak menarik. Orang yang mengatakan ini adalah Reida. Baginya, hasil ini sudah wajar. Seekor hewan buas yang tidak mampu mengendalikan nafsunya tidak akan bisa menembus pertahanan teknik Dewa Air. Ares memang kuat dan dia punya potensi. Tapi jika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, maka dia tidak akan dapat menembus pertahanan Dewa Air. Adapun pertarungan antara Nina dan Isolde, Reida juga telah memprediksi hasil ini. Dengan usia semuda itu dan bakat sebesar itu, Nina tidaklah sombong. Reida sudah menduga bahwa ilmu yang tanpa disertai kesombongan jauh lebih unggul daripada ilmu yang tercemar oleh kesombongan. Sebetulnya, kecepatan tebasan pedang Nina dan Ares hanya berbeda 11-12. Namun dalam hal kekuatan tebasan, maka Ares jauh mengungguli Nina. Akan tetapi, serangan Nina adalah serangan yang bersih dari emosi. Sama sekali tidak terasa aura membunuh pada setiap serangan Nina. Seolah-olah dia menebaskan pedangnya dengan pikiran kosong. Serangan seperti itulah yang sulit diprediksi oleh pengguna teknik Dewa Air, karena Isolde tidak merasakan bahaya sedikit pun pada serangan Nina yang bersih dari aura membunuh. Namun hasilnya memuaskan, bukan? Bagaimana? Apakah kau ingin mempelajari teknik Dewa Air dariku? Setelah ditanyai itu, Nina tampak berpikir sejenak. Namun akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku lebih memilih fokus mempelajari teknik Dewa Pedang. Aku mengerti. Tidak apa-apa. Reida tertawa dengan penuh ketertarikan. Singkat cerita, diputuskanlah Ares akan terus berlatih sampai dia bisa mengalahkan Isolde. Isolde juga akan terus berlatih sampai bisa mengalahkan Nina. Mereka memiliki tujuan yang sama dan mereka telah menunjukkan kelemahan masing-masing, sehingga mereka akan sama-sama berkembang. Baiklah, kurasa itulah keputusan
jalan terbaik saat ini. Esok pagi, berlatihlah bersama guru kalian seperti biasa. Kemudian saat matahari terbenam, kalian bertiga berkumpullah lagi untuk berlatih bersama. Nina mengangguk dalam diam dan Eris juga menjawabnya dengan nafas yang masih compang-camping. Meskipun Isolde masih terbaring tak sadarkan diri, Raida tidak berniat menyatakan komplain apapun. Dengan begini, latihan anti teknik Dewa Air Eris dimulai. Sebulan kemudian, terjadi suatu kebuntuan aneh di antara mereka bertiga. Eris mengalahkan Nina, Nina mengalahkan Isolde, Isolde mengalahkan Eris. Sembari melanjutkan latihan rutin masing-masing setiap hari, mereka juga saling berhadapan satu sama lain dan juga saling bertukar opini. Akhirnya, Isolde menemukan kelemahan Eris. Isolde bilang bahwa aura membunuh Eris yang terlalu kuat membuat para pengguna teknik Dewa Air bisa membaca aura galap tersebut. Jadi mereka bisa menyiapkan diri dan memberikan serangan balasan. Berbeda dengan Nina yang melakukan serangan bersih tanpa adanya aura membunuh. Itu membuat Isolde tidak dapat menebak langkah apa yang akan dilancarkan Nina. Nina bilang, "Baiklah, untuk melepas nafsu membunuhmu, lebih baik kau mandi, mencuci tubuhmu, makan dengan benar, dan bayangkan pria idaman yang pernah kau sebutkan itu, sembari rebahan di futon sebelum tidur." "Apa-apaan kau ini? Rudeus tidak ada hubungannya dengan itu kan?" "Ya ampun, yang terakhir cuma lelucon. Pokoknya, lakukan saja yang kusebutkan tadi. Baumu parah dan kau tampak lusuh. Itu sungguh tak sedap dipandang mata." Sementara itu, alasan mengapa Nina bisa dikalahkan Eris adalah Eris mampu menebak gerakan Nina. Eris memberitahu bahwa Ruijerd lah yang mengajarkan kepadanya tentang memakai aura membunuh agar mampu menebak gerakan musuh. Eris sengaja memprovokasi lawan untuk menyerang, membuatnya tertekan sehingga dapat menebak gerakan serangan musuh. Hal itu pula yang Eris lakukan pada Isolde, tapi itu tidak efektif karena para pengguna teknik Dewa Air memiliki gaya bertahan bukan menyerang, sehingga Eris kesulitan melawan musuh dengan gaya bertarung seperti itu. Mereka pun mengakhiri perbincangan dan berpisah. Selama ini, Nina hanya menganggap Eris sebagai gadis barbar yang hanya tahu berkelahi, namun ternyata dia memiliki nilai lebih. Awalnya, Nina berpikir bahwa teknik yang digunakan Eris hanyalah teknik preman jalanan, namun ternyata itu adalah teknik yang diajarkan seorang prajurit veteran. Isolde bilang, "Baiklah, aku akan pergi untuk latihan bersama Shisho sekarang. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini, Isolde-san." "Jangan begitu, Nina-san. Aku juga berterima kasih pada kalian. Aku bisa merasakan kemampuanku berkembang semakin kuat dengan konstan. Terima kasih juga, Eris-san. Besok akan kutembus pertahananmu. Aku tak sabar menantikannya." Tanpa melirik ke belakang, Eris terus berjalan. Nina membungkuk sekali pada Isolde, kemudian berjalan menyusul Eris. "Yang kau katakan tadi beneran tuh." "Tadi yang mana?" "Kalau aku mandi tiap hari, mencuci tubuhku, makan dengan benar, dan membayangkan Rudeus sembari rebahan di futon sebelum tidur, aku bisa menyingkirkan nafsu membunuhku." Itu benar. Pada dasarnya, kalau bau badanmu tidak separah ini, maka pria idamanmu itu tidak akan berpaling darimu." "Tidak, itu tidak benar. Rudeus bahkan suka mengendus kausku yang basah dengan keringat." Nina pernah melihat Rudeus sekali, dan dia membayangkan pria itu membenamkan wajahnya pada kaus seorang cewek. Itu berarti dia cabul. Namun, Nina tidak menyatakan itu karena wajah Eris pasti akan terlihat semakin kesal. "Pokoknya kalau kau kotor, maka tidak akan ada seorang cowok pun yang mau mendekatimu." "Ya, Rudeus juga suka bersih-bersih sih." "Nah, benar kan? Itulah mengapa kau harus selalu memastikan kebersihan tubuhmu." Eris mulai berpikir, dia kembali teringat kenangan bersama Rudeus. Meskipun dia sudah berniat melenyapkan pria itu dari pikirannya, akhirnya dia kembali mengingatnya. Dan setiap kali dia mengingatnya, senyum bahagia selalu merekah di wajahnya. Kemudian, Eris pun menyadari, ketika dia ingat Rudeus, nafsu membunuhnya tidak lagi meledak-ledak seperti biasanya. Lalu dia mengangguk pada Nina. "Aku mengerti. Kalau begitu, aku mandi dulu." Nina tampak terkejut mendengar akhirnya Eris mau mandi juga. Eris mengabaikan Nina yang terkejut. Kemudian dia segera kembali ke kamarnya. Mulai saat itu, setidaknya Eris membutuhkan waktu setahun untuk bisa mengimbangi Raja Air Isolde. Sementara itu, kita kembali menuju adegan di mana Rudeus bangun tidur. Ia terbangun karena mencium suatu aroma yang sedap. Ketika Rudeus membuka mata, ia melihat Roxy yang masih tertidur di hadapannya. Ia diam-diam membuka selimut, kemudian duduk bersimpuh. Saat itu, ia melihat pemandangan yang indah. Tubuh Roxy yang tidak memakai pakaian sehelai pun. Dingin. Roxy menarik selimut, kemudian dia menggeliat untuk menyembunyikan tubuhnya dan berpaling ke arah lain. Rudeus bilang, "Roxy, bangunlah, sudah pagi."
lagi loh. Roxy membuka mata, kemudian perlahan-lahan mengangkat tubuhnya. Selimut jatuh tersingkap, sehingga Rudeus bisa melihat punggungnya yang indah. Dengan muka yang masih mengantuk, Roxy menoleh ke arah Rudeus. Ini adalah hari pertama mereka tidur bersama, karena mereka sepakat bahwa setelah anaknya lahir, Roxy baru resmi menjadi istri keduanya, sehingga Rudeus tidak melakukan itu dengannya sampai hari ini. Rudy, ada apa? Terima kasih ya semalam, tapi aku tidak pernah menduga kau punya teknik seperti itu. Dunia ini luas. Aku telah mempelajarinya di suatu tempat. Besok, tolong ajari aku teknik-teknik lainnya. Tidak, kau hanya perlu rebahan di kasur, Roxy Sensei. Biar aku yang mengurus sisanya. Tidak, aku juga ingin lebih mahir dalam hal seperti ini. Tiba-tiba Rudeus bilang, oh ya, kau bisa terlambat ke sekolah loh. Dengan wajah masih merona, dia dengan cepat berpaling dari Rudeus dan turun dari tempat tidur. Singkat cerita, mereka memakai pakaian. Roxy berputar-putar di hadapan Rudeus sambil menunjukkan jubahnya. 3 kepangan di rambutnya melambai-lambai dengan indah di udara. Rudy, apakah ini terlihat aneh? Rudy bilang bahwa tidak ada yang aneh dengan cara berpakaian Roxy. Ini adalah hari pertama Roxy mengajar, jadi dia tidak boleh mengacaukannya. Mulai hari ini, dia akan kembali ke Akademi Sihir, bukan sebagai pelajar, melainkan sebagai guru. Dan mulai hari ini pun, Rudeus akan duduk di bangku tahun ketiga. Sejenak, kita flashback beberapa bulan yang lalu. Sekitar seminggu setelah mereka pulang, Roxy tiba-tiba mulai membahas sesuatu. Ia mengutarakan keinginannya untuk mengajar di Akademi Sihir, karena akhir-akhir ini, ia merasakan bahwa dirinya terlalu banyak waktu luang. Roxy bukanlah seorang wanita yang begitu mahir mengurusi pekerjaan rumah. Roxy adalah mantan petualang solo. Jika kau membandingkannya dengan Sylvie, Aisyah atau Lilia, dia kalah jauh dari mereka. Karena rumah mereka sudah memiliki 2 orang pelayan, maka Roxy tidak mendapat giliran untuk menunjukkan kemampuannya sebagai ibu rumah tangga. Mendengar keinginan Roxy untuk menjadi guru, Rudeus bilang, kau cocok sekali menjadi guru di sana, Roxy. Roxy membalas, aku senang kau mengatakan itu, tapi sedikit memalukan sih. Rudeus kembali bilang, bagaimana kalau kita berbicara dengan wakil kepala sekolah Jinas sekarang? Mendengar itu, Roxy terlihat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa mantan sisyonya telah menjadi wakil kepala sekolah sekarang. Rudeus pun mengerti. Di sisi lain, Rudeus tidak menyangka Jinas sudah menguasai sihir air kelas raja. Padahal tadinya ia pikir dia adalah penyihir api kelas Saint. Rudeus baru tahu bahwa Jinas juga bisa menggunakan sihir air level tinggi. Menurut Roxy, sisyonya adalah seorang yang angkuh dan sombong. Namun, Jinas yang Rudeus kenal adalah seorang pemimpin yang mudah diajak bekerja sama. Singkat cerita, mereka pun pergi ke Akademi Sihir. Seperti biasa, Jinas sedang tenggelam dalam tumpukan kertas. Saat melihat Roxy, Jinas bergumam, astaga, ia tersenyum pahit. Sebenarnya, setiap hari dia memasang senyum pahit seperti itu di wajahnya. Namun kali ini, lebih pahit daripada biasanya. Rudeus bilang, maaf wakil kepala sekolah, bisakah aku minta waktunya beberapa menit saja? Jinas membalas, ya tentu saja Rudeus-san, perlukah kita bicara di tempat lain? Mereka pun berpindah ke ruang wawancara. Jinas bilang, silahkan duduk. Roxy dan Rudeus duduk berdampingan di hadapan Jinas. Jinas kembali bilang, pertama-tama, izinkan aku menyapa gadis yang bersamamu itu. Sudah lama semenjak terakhir kali kita berjumpa ya Roxy. Roxy membalas, ya, sudah lama Shisho. Kau sudah memutuskan untuk tidak memanggilku Shisho lagi bukan? Roxy pun membalasnya sembari menundukkan kepala. Aku minta maaf, dulu aku terlalu angkuh. Aku pun begitu. Dulu aku juga terlalu berbangga diri. Keduanya saling membungkuk. Rudeus tidak tahu secara rinci bagaimanakah hubungan mereka di masa lalu. Tapi, masalah itu tampaknya sekarang sudah berlalu. Setelah beberapa detik, Jinas kembali mengangkat kepalanya. Jadi, hari ini ada perlu apa denganku? Shisho, sejak saat itu berbagai hal telah terjadi. Dan setelah aku merasakan suka duka menjadi seorang guru, akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajar di sini. Begitu ya. Jadi, Roxy yang pernah meremehkan para guru dulu, kini telah sedikit berubah ya. Dengan senyum pahit, Jinas mengucapkan kata-kata penuh ironi. Setelah itu, Rudeus melihat ke arah Roxy, dan ia dapati Roxy juga sedang tersenyum pahit. Tampaknya ini berjalan lancar dan tidak perlu bantuan Rudeus. Ia bilang kepada Roxy bahwa lebih baik ia keluar sebentar, sehingga mereka berdua bisa bicara lebih nyaman. Kemudian, Rudeus menuju ke ruang penelitian Zanoba. Setengah tahun yang lalu, Rudeus mengatakan kepadanya bahwa ia akan kembali 2 tahun lagi. Kalau melihat Rudeus tiba-tiba muncul sekarang, Zanoba pasti akan terkejut. Rudeus pun mengetuk pintu. Tanpa menunggu balasan, Rudeus langsung menyelonong masuk begitu saja. Berita besar Zanoba, aku sudah pulang. Fah.
Dengan ekspresi penuh kenikmatan, Zanoba bersandar pada patung seukuran manusia. Setelah beberapa detik, tatapan mata mereka saling bertemu. Rudeus penasaran apa yang Zanoba rasakan saat itu. Akhirnya, Rudeus pun memalingkan wajahnya, lalu ia tutup pintu itu. Lalu, Rudeus dengar suara gemerisik dan gedebuk dari dalam. Rudeus menunggu sekitar 10 detik hingga suara-suara itu berhenti. Kemudian ia dengar suara, "Masuklah," dari dalam. Dan Rudeus pun memasuki ruangan sekali lagi sembari ia lempar pintu dengan bunyi brak. "Berita besar Zanoba, aku sudah pulang." "Oh, bukankah itu Shisho?" Zanoba dan Rudeus bertindak seolah-olah tidak terjadi apapun. Lantas mereka berdua saling berpelukan dengan gembira. Zanoba tidak menyangka Rudeus cepat sekali kembali hanya dalam waktu setengah tahun. Rudeus melihat sekeliling. Figur-figur dan patung perunggu bernuansa etnis berjajar di sana-sini. Julie dan Ginger sedang di luar sedang berbelanja. Zanoba bilang, "Oh, Shisho, apa yang terjadi dengan lenganmu?" Rudeus pun menjelaskan bahwa ia sedikit ceroboh. Zanoba pikir lawan yang dihadapi Rudeus cukup kuat. Rudeus menanggapi bahwa ia menghadapi seekor hidra yang kebal terhadap sihir. Apalagi hidra ini mampu beregenerasi. Ayah Rudeus lah yang memotong kepala hidra itu. Kemudian Rudeus menghanguskannya dengan sihir. Mendengar itu, Zanoba mengerti. Lantas ia kembali menatap tangan Rudeus. Zanoba bilang, "Kalau begitu, pas banget Shisho datang ke sini." Dengan senyum bahagia, Zanoba mendekati ke meja kerjanya. Dengan suara gemerisik, dia sedang mencari sesuatu di laci terendah. "Lihatlah ini." Yang dia keluarkan dari laci terendah adalah sebuah model tangan. Tidak, bukan itu. Sepertinya bentuknya agak sedikit aneh untuk tangan manusia. Sebetulnya, wujudnya lebih mirip seperti sarung tangan. Rudeus bertanya apa itu. Zanoba bilang bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya bersama Cliff selama setengah tahun terakhir ini. Zanoba berbicara sambil menyimpan tawa. "Lihatlah Shisho." Dengan wajah penuh percaya diri, dia memegang model sarung tangan itu. Dia pun mengempalkan tangan, lalu memasukkannya ke dalam sarung tangan tersebut. Lantas dia berteriak, "Oh bumi, jadilah lengan." Saat Zanoba mengucapkan kata-kata itu, model sarung tangan berkedut. Meskipun wujudnya terkepal, benda itu perlahan-lahan mengendur. Sarung tangan itu mulai membuka jari-jarinya, sembari menekuknya satu persatu. Zanoba bilang bahwa ini adalah tangan alat sihir, seperti yang diperintahkan Rudeus, agar Zanoba meneliti tangan boneka itu bersama-sama Cliff. Hingga akhirnya mereka berhasil membuat ini. Rudeus kehabisan kata-kata karena syok. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hasilnya sehebat ini. Zanoba bilang alat sihir ini jika dipakai Rudeus, itu bahkan bisa menahan kutukan Zanoba. Dengan menahan kekuatan Zanoba yang begitu besar, maka dia bisa membuat patung dengan lebih baik. Zanoba bilang, "Oh lengan, kembalilah menjadi bumi." Atas perintah Zanoba, sarung tangan itu berhenti bergerak, seperti mesin yang dimatikan. Nah, Zanoba menyerahkan alat sihir itu kepada Rudeus. Seperti instruksi dari Zanoba, Rudeus memasukkan potongan tangan kirinya ke dalam sarung tangan itu. Lengan kirinya tidak memiliki batang tangan, sehingga tersisa banyak ruang di dalam sarung tangan tersebut. Sampai-sampai alat sihir itu seakan bisa jatuh kapanpun. Sepertinya terlalu longgar, sehingga sarung tangan ini bisa jatuh setiap saat. Ya, oh bumi, jadilah lengan. Saat Rudeus mengatakan itu, Rudeus merasakan sedikit mananya tersedot. Tentu saja alat sihir ini tidak mengonsumsi banyak mana, karena Zanoba pun bisa menggunakannya. Oh, tak lama berselang, bagian dalam alat sihir itu menempel erat pada potongan lengan Rudeus. Kemudian, ajaibnya, seakan-akan Rudeus bisa merasakan kembali jari jemari di tangan kirinya, yang seharusnya sudah tidak ada. Bagaimana? Rudeus mencoba menggerakkan tangan kirinya. Rudeus membuka telapak tangannya, kemudian mengempalkannya. Mulai dari jempol, Rudeus bisa menutup jari-jarinya secara berurutan. Lengan buatan tanpa tulang ini bisa bergerak sesuai dengan perintahnya. Ini bergerak, masih ada lagi. Silakan coba menyentuh sesuatu. Baik, Rudeus mencoba mengambil patung kayu berukir yang tergeletak di dekatnya. Patung itu berwujud kuda dan seukuran kepalan tangan. Rudeus bisa merasakan lekukan-lekukan tumpul pada benda itu dan juga kekerasannya. Ini luar biasa. Kau bahkan bisa menambahkan indera peraba pada ujung jarinya. Ya, jika seseorang tidak bisa meraba apapun, maka dia tidak akan bisa membuat patung dengan halus. Zanoba, alat ini adalah penemuan yang luar biasa. Shisho, maukah kau menamainya untukku? Singkat cerita, karena alat sihir ini dibuat oleh Zanoba dan Cliff, jadi Rudeus menamainya tangan buatan Zarif. Zanoba menambahkan, kalau begitu, nama lengkap alat ini menjadi tangan buatan Zarif prototipe 01. Zanoba melengkapkan nama itu dengan gembira. Dengan demikian, lengan Rudeus sudah resmi dipasangi lengan buatan Zarif prototipe 01.
Nah, itulah rangkuman cerita volume 14 part yang pertama. Video berikutnya, gua akan membahas tentang kehidupan Rudeus di Akademi Sihir yang telah berada di tahun ketiga. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.